Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengutip dari kitab Irsyadus Sari, karya dari beliau pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjelaskan tentang kelompok atau golongan yang sangat ekstrim. Anggaplah bahasa kita gampangnya Wahabi. Di sini saya kutip di halaman 9, wa minhum, termasuk dari kelompok yang bermunculan di Indonesia pada tahun 1330. Jadi itu firqatun yatsba'unah ra'ya Muhammad abduh wa Rashid ridho wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhaihi Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Jadi ada sebuah kelompok baru yang muncul pada tahun 1330, yang mana kelompok ini mengikuti pemikiran ekstrimnya Muhammad Abduh, pemikiran ekstrimnya Rashid Ridho, dan juga kelompok ini mengambil dari bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Ahmad bin Ibnu Taimiyah, dan juga kedua muridnya yaitu Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Abdul Hadi. Sehingga karena ini muncul dari pemikiran yang sangat ekstrim, faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbi wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada sebuah perbuatan yang disepakati oleh ulama kita, hukumnya sunnah, akan tetapi oleh kelompok-kelompok yang mengikuti pemikiran daripada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya, maka bisa jadi kelompok itu mengharamkan yang hukumnya sunnah. Ulama-ulama kita mengatakan sunnah, akan tetapi diharamkan oleh kelompok tersebut, sebagaimana as-safaruh li ziyarati qabri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita bepergian dalam rangka untuk ziarah ke makam Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hukumnya sunnah. Ulama sepakat sunnah. Akan tetapi kelompok-kelompok tadi itu mengatakan hukumnya haram. Auzubillah min dzalik. Dan juga di sini dikatakan qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, ini termasuk salah satu tokoh yang diikuti oleh Wahabi, termasuk Wahabi Indonesia. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya mengatakan, wa idza safar li'tiqadihi anna ay ziyarat qabrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ah kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Ketika kita bepergian dalam rangka untuk ziarah ke makam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kita meyakini, kita mempunyai i'tiqad bahwasanya itu sebuah perbuatan yang taat, maka menurut Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, itu adalah sebuah perbuatan yang diharamkan secara ijma ulama. Na'udzubillah. Jadi Ibnu Taimiyah menegaskan dalam fatwanya bahwasanya sebuah perbuatan yang menurut kita itu perbuatan taat, contohnya kita ziarah ke makam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, itu perbuatan taat, kita meyakini itu taat. Akan tetapi oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya itu dikatakan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh sepakatnya ulama. Na'udzubillah min dzalik. Maka fasara tahrimu minal amri al-maktubih, karena dianggap sebuah hukum yang hasil ijma, berarti seakan-akan itu keharaman yang sifatnya amrul maktub, yang sudah pasti, yang sudah tidak bisa dan tidak boleh diingkari. Jadi pemikiran semacam ini ya sangat bahaya. Makanya kalau sekarang ada kelompok, ada golongan atau mungkin individual, baik secara di dunia nyata maupun dalam di medsos, mereka dengan secara tegas
menjurkamkan bahwasanya ziarah ke makam Nabi itu haram, berarti mengikuti pendapat ini. Ziarah ke makam Nabi itu bid'ah. Ziarah ke makam Nabi itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Hukumnya haram, berarti mengikuti pendapat ini. Lainnya bayangkan ziarah ke makam Nabi saja nggak boleh. Apalagi ziarah ke makam para ulama. Apalagi ziarah ke makam para wali, orang-orang soleh. Jadi pendapat kelompok semacam ini sangat bahaya. Sehingga dikatakan di sini wa qala al-allam asy-Syaikh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i fi risalati al-musamma Tathhir al-Fuad min danasil i'tiqad. Wa hadzal fariq, kelompok semacam tadi, kelompok yang mengharamkan kita ziarah ke makam Nabi, pemikiran kelompok semacam itu qadibtuliyal muslimuna bikatsirin minhum salafan wa khalafan, bahwasanya zaman sekarang sangat banyak umat muslim yang terkena musibah dengan bahayanya pemikiran seperti tadi. Jadi di salafan wa khalafan, mulai dulu sampai sekarang banyak umat muslim yang terkena virus daripada pemikiran-pemikiran ekstrem dari Wahabi. Antara lain tadi, mereka mengharamkan kita untuk ziarah ke makam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka menegaskan fakanu wassunatan wasunnatan fil muslimin wa udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la ya'dil bagi fawakal majadzum yajibul firar minhu. Jadi kelompok seperti tadi itu adalah sebuah golongan, sebuah kelompok, sebuah bagian dari orang Islam, sebuah anggota yang sangat rusak yang mana wajib untuk kita hindari. Yajibu qat'uhu, wajib kita putus, wajib kita jauhi. Dikatakan di sini fawakal majdum, bahwasanya kelompok seperti tadi, kelompok yang mengharamkan ziarah makam Nabi, kelompok yang mengklaim itu bid'ah ketika kita ziarah ke makam Nabi, itu adalah sebuah kelompok yang sangat bahaya yang wajib kita hindari, wajib kita jauhi. Karena itu fawakal majdum, karena mereka seperti orang yang terkena penyakit kusta. Orang yang terkena penyakit kusta itu sangat bahaya. Kenapa? Karena bisa menular, bisa membahayakan kepada orang lain. Sama dengan pemikiran semacam ini. Makanya kalau memang kita seakan-akan tidak bisa untuk melawannya, ya kita jauhi, kita hindari. Yajibul firar minhu, wajib kita menghindar, melarikan diri. Kenapa? Karena kita khawatir bahaya menular dari orang yang punya penyakit kusta. Begitu juga kita khawatir bahaya dari mereka yang punya pemikiran yang sangat ekstrem seperti tadi. Kenapa? Wa yaqulu innahum ghairu ma'sumin fala yanbaghi taqliduhum la farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat. Karena mereka orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sangat ekstrem yang mengatakan ziarah ke makam Nabi itu haram, apalagi makam wali, apalagi makam ulama, apalagi makam orang tua kita. Kenapa? Karena mereka mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya mereka semua innahum ghairu ma'sumin. Innahum ghairu ma'sumin. Kata mereka, ulama itu tidak maksum. Ngapain kita ziarah ke makam para ulama? Ulama itu tidak maksum loh. Karena tidak maksum fala yanbaghi taqliduhum, maka sangat tidak pantas untuk taklid, untuk mengikuti mereka semua. Makanya kalau sekarang keluar-keluar di medsos ada seseorang yang mengklaim, yang menegaskan bahwasanya kita tidak wajib taklid, kita tidak boleh taklid ikut pada ulama karena ulama itu manusia biasa umpamanya, karena ulama itu tidak maksum umpamanya,
Berarti itu termasuk daripada yang sudah terkena virus pemikiran Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik.